kiri terpelindas motor dua roda sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk. Salam Jinsu. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Semoga lancar, kuat, dan menjadi amal yang barokah, yang menjadi amal yang bisa membuat kita semakin taat beragama. Ya, amin. Ya teman-teman, di sore kali ini ya, sambil kita ngabuburit, mungkin sebentar lagi akan adzan ya. Jadi saya sempatkan untuk menyapa teman-teman juga, karena mungkin sudah lumayan lama lumayan hampir 2 minggu ya teman-teman, tidak menyapa teman-teman semuanya. Jadi rasanya ada yang kurang seperti itu ya. Ya, kali ini saya ingin membagikan pengalaman tentang pengalaman pribadi saya, bahwa itu dulu itu garis besarnya itu siswa saya itu waktu uji kenaikan sabuk terpelindas motor dua roda sekaligus. Ya, langsung saja kronologinya seperti ini. Ya, dulu itu sekitar 2018 ya. Waktu itu saya memimpin suatu tes kenaikan sabuk di desa saya, Supranting saya. Dan seperti biasa, acara juga berjalan dengan lancar. Kita melakukan acara-acara seperti yang kita rencanakan, seperti awalnya ya, berdoa bersama, senam dan sebagainya. Dan di tengah-tengah acara tersebut, sebelum kita memulai uji kenaikan sabuk, biasanya kita lari keliling desa, lari bareng-bareng, tingkat 1, tingkat 2, dan siswa itu lari bareng. Waktu itu saya membawa kalau nggak salah 25 atau 20 lah. Dan di setiap ada beberapa titik tuh di desa saya itu kita harus berhenti, atau bukan kita harus ya, adatnya seperti itu biasanya kita lakukan seperti itu, berhenti untuk jikung pernafasan, mengatur nafas, jikung pernafasan, mengatur nafas. Ada 3 titik. Titik pertama jikung, titik kedua waktu itu jikung juga atau basic, latihan kuda-kuda ya. Dan titik ketiga itu kita melakukan push up ya, di pinggir jalan ya. Waktu itu saya ingat. Jadi kita tidak di badan jalan, kita di pinggir jalan. Memang 20 atau 25 siswa IKS Pikrasakti itu pastinya kalau siswa ya pakai sakral putih ya. Saya didampingi teman-teman yang melindungi teman-teman yang lagi sit up, push up itu ya, di pinggir jalan itu. Jadi saya memimpin, memberi aba-aba untuk memulai push up dan sebagainya, dan memanjang. Jadi 25 itu memanjang lurus ke sana tuh, putih ya pastinya. Dan waktu itu juga lumayan terang, dan seragamnya putih, pasti terlihat lah, insya Allah aman ya, saya perkirakan juga dengan teman-teman di sana. Dan di tengah-tengah push up itu kan ada senggang istirahat. Lalu tiba-tiba ada motor metik, bapak-bapak dari arah selatan berkendara lumayan kencang juga. Jadi kalau berkendara itu kita pastinya
di sebelah kiri ya teman-teman, sebelah kiri. Kita kalau berkendara itu ambil jalan sebelah kiri. Tapi waktu itu bapak dan kita push up-nya itu di sebelah kanan tapi di pinggir jalan, tidak di jalan ya, di sebelah kanan pinggir jalan. Bapak-bapak itu jalannya sebelah kiri harusnya ya. Jadi dari arah selatan itu lumayan kencang di sebelah kiri ya. Sudah dihalau oleh teman saya, motornya hampir ditangkap gitu ya, karena melindungi siswa yang lagi ini ya tergeletak itu karena posisi push up ya, tengkurap. Tapi motor itu membanting arah ke para siswa itu. Jadi harusnya ke kiri seperti ini, belok ke kanan seperti ini. Dan satu siswa yang paling kecil, paling depan sendiri terpelindas motor 2 roda sekaligus di bagian paha belakang atau paha belakang ya, ini bawah bokong paha belakang. 2 roda kepelindas, dan waktu itu siswanya langsung menjerit kesakitan. Saya yang berada di ujung sana karena memimpin aba-aba langsung berlari ke arah siswa tersebut dan melihat sudah merengek kesakitan. Motor diangkat sama teman-teman karena memang sudah terpelindas. Aduh, saya bingung minta ampun. Waktu itu pengalamannya paling pahit, jangan sampai terulang. Paling di hati saya tuh siswa saya mengalami seperti itu, hati saya sangat seperti diiris-iris ya teman-teman. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Bapak yang menabrak itu saya serahkan ke teman-teman saja, bawa ke rumah sakit. Kebetulan ada mobil siaga desa. Saya bawa ke rumah sakit dengan rasa paniknya. Saya tidak melepaskan sakral saya lengkap itu sampai di rumah sakit, kebetulan di tempat saya bekerja ya. Sampai UGD langsung dirawat oleh para perawat. Kebetulan mungkin ada beberapa yang kenal juga, ada beberapa juga yang warga IKSP Kerasakti ya. Sampai saya tuh panik, tidak melepas ya, masih pakai sabuk dan sebagainya ya. Sebenarnya tidak masalah, tapi mungkin tuh saya lebih ingin rendah hati saja, tidak memamerkan seperti itu ya. Tapi ya karena posisinya emergency, jadi ya saya pokoknya ngurusi siswa ini dulu. Dan sampai itu dirawat, dipakaikan seperti kip gitu ya, supaya kakinya lurus itu. Waduh, saya sudah seperti hancur sekali ya teman-teman. Sampai di ruang ronsen saya masih mengikuti dengan sakral lengkap, lalu kembali ke UGD malam mungkin jam berapa ya, hampir jam 11 lebih, mungkin hampir jam 11 itu. Lalu orang tua siswa datang ya dengan perasaan cemas, menangis dan sebagainya, campur mungkin telat mengabari dan sebagainya, karena kita memprioritaskan siswanya dulu, dia harus sampai ke rumah sakit dulu ya. Terus dan dokternya datang. Alhamdulillah siswa saya tadi terpelindas motor itu alhamdulillah selamat, diizinkan oleh Allah masih selamat, masih utuh, tidak ada yang terluka, cuma baret-baret itu ya teman-teman. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, saya perasaan lega itu, tulangnya tidak ada yang patah atau retak. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman pelajaran juga untuk teman-teman yang mungkin tes keliling desa agar lebih waspada lagi dan melindungi siswa-siswa kita ya. Dan akhirnya kita bawa pulang sampai di rumah dan kita memantaunya juga sampai sembuh. Alhamdulillah sudah menjadi warga saat ini dan latihan tingkat 2. Namanya Rangga dari desa saya. Rangga ya, beliau orangnya, siswanya ini masih latihan tingkat 2 dan sampai saat ini mungkin akan masih dalam proses latihan tingkat 2. Alhamdulillah siswa yang saya khawatirkan
tidak lanjut karena tertabrak motor tadi, alhamdulillah malah ingin naik tingkat 2. Ya mungkin itu teman-teman sedikit pengalaman dari saya yang bisa teman-teman ambil ya, agar lebih waspada tidak mengalami hal seperti saya ya. Jadi bisa diterapkan teman-teman, mungkin ya jangan sampai ya. Saya pun sangat menyesal kejadian itu sampai kejadian, tapi saya sebagai pelatih beserta teman-teman juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita mulai. Kita harus menyelesaikan. Lalu untuk penabrak tadi saya juga bersilaturahmi ke rumah beliau, menjelaskan bahwa siswa kami alhamdulillah selamat dan kami mohon bantuan doanya dan sebagainya ya. Mungkin cukup teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Anto Truk, salam Jinsu.